Swastiastu. Hari ini materinya yaitu tentang teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Teori yang pertama yaitu teori Brahmana. Ini lihat gambarnya, C.S. Van Laer, yaitu teori ini dikemukakan oleh C.S. Van Laer, berisi bahwa kebudayaan Hindu dibawa oleh para Brahmana yang diundang oleh para kepala suku agar mereka dapat mensahkan atau melegitimasi atau dalam kurung investitur kekuasaan mereka sebagai kepala suku di Indonesia sehingga setara dengan raja-raja di India. Kita lanjutkan teori yang kedua yaitu teori kesatria. Dikemukakan oleh P.D.K. Bosch dan C.C. Beric, berisi bahwa agama Hindu dibawa oleh kaum kasta kesatria atau raja pangeran yang melarikan diri ke Indonesia karena kalah perang atau kekacauan politik di India. Kelemahan teori kesatria ini adalah kalangan kesatria tidak mengerti agama dan hanya mengurusi pemerintahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kelemahannya adanya ketidakmungkinan seorang pelarian mendapat kepercayaan dan kedudukan mulai sebagai raja. Kemudian yang ketiga, bukti arkeologis menunjukkan bahwa raja di Indonesia adalah raja asli Indonesia, bukan orang India. Ini lihat gambarnya. Dilanjutkan teori yang ketiga yaitu teori Wesia. Dikemukakan oleh N.J. Krum, berisi bahwa agama Hindu dibawa oleh para pedagang India yang singgah dan menetap di Indonesia ataupun bahkan menikah dengan wanita Indonesia. Ini gambar N.J. Krum. Dan dijelaskan lagi, teori ini pun dapat dibantah di mana hanyalah warna Brahmana yang mampu dan bebas mengetahui isi dari kitab suci agama Hindu. Weda ini disebabkan bahasa yang dipakai adalah bahasa kitab Sanskerta, bukan bahasa sehari-hari. Itu pendapat dari teori Wesia.
Kita lanjutkan tentang teori sudra. Teori sudra dikemukakan oleh Van Faber, berisi bahwa agama Hindu dibawa oleh para orang buangan berkasta sudra atau tawanan perang yang dibuang dari India ke Nusantara. Teori sudra ini kelemahannya karena pada dasarnya kebudayaan Hindu bukanlah milik dan cakupan warna mereka, sebab kebudayaan Hindu dianggap terlalu tinggi untuk mereka. Nah, ini gambar tentang yang ditemukan oleh Van Faber. Nah, ini gambarnya, lihat gambarnya. Nah, itu juga dilihat, ini teori sudra, orang sudra itu. Kita lanjutkan teori arus balik. Teori ini berisi dua cara bagaimana agama Hindu masuk ke Indonesia, antara lain: 1. Para Brahmana diundang oleh kepala suku di Indonesia untuk memberikan ajaran Hindu dan juga melakukan upacara Werdiastoma, yaitu upacara khusus untuk menghindukan seseorang. Kemudian yang kedua, para raja di Indonesia pergi ke India untuk mempelajari agama Hindu. Mereka kembali ke Indonesia memiliki kasta Brahmana, lalu mengajarkan agama Hindu kepada masyarakatnya. Itu teori arus balik. Dilanjutkan teori yang terakhir, yaitu teori buku. Teori ini dikemukakan oleh Prof. Dr. Purbocaraka yang menyatakan bahwa masuknya agama Hindu ke Indonesia melalui penyebaran buku-buku agama. Nah, ini lihat gambarnya Profesor Dr. Purbocaraka. Nah, ini lihat juga gambar buku. Kita akan lanjutkan lagi hari ini, yaitu materi hari ini, bukti-bukti monumental peninggalan prasejarah dan sejarah perkembangan agama Hindu di Bali. Kita akan lanjutkan di Bali, yaitu perkembangan agama Hindu di Bali merupakan kelanjutan dari perkembangan agama Hindu di Jawa. Kedatangannya ke Bali disertai pula dengan perkembangan agama Buddha yang telah luluh menjadi satu. Sebelum Hindu masuk ke Bali, di Bali telah berkembang kepercayaan dari zaman prasejarah Bali, yaitu sistem kepercayaan yang sifatnya masih sederhana. Adapun kepercayaan tersebut adalah
Satu, kepercayaan terhadap gunung sebagai alam arwah karena dianggap sebagai tempat bersemayamnya roh nenek moyang. Penguburan sarkofagus atau peti mayat dengan kepala mengarah ke gunung dan kaki mengarah ke laut. Gunung dan laut melambangkan laki dan perempuan. Pertemuan kedua unsur ini menciptakan kesuburan. Kemudian yang kedua, kepercayaan adanya alam nyata dan tidak nyata. Alam nyata adalah tempat hidup ini. Alam tidak nyata adalah tempat yang dituju setelah meninggal, atau juga disebut dengan kepercayaan adanya dua alam yang berdampingan. Kemudian yang ketiga, kepercayaan adanya kehidupan di alam lain setelah mati, bahkan akan menjelma kembali atau disebut dengan punarbawa. Itu yang ketiga, kepercayaan akan adanya punarbawa. Kemudian dilanjutkan yang keempat, kepercayaan akan roh nenek moyang. Kepercayaan terhadap roh nenek moyang yang dapat dimintai perlindungan oleh keturunannya. Itu tentang Bali, yaitu mengenal dengan adanya sistem kepercayaan, yaitu ada 4. Dalam lontar Markandeya Purana dikatakan bahwa agama Hindu di Bali disebarkan oleh Resi Markandeya. Beliau datang ke Bali kira-kira abad ke-4 sampai 5 Masehi. Kedatangan pertama dengan 400 orang tidak berhasil, sedangkan kedatangan kedua dengan 200 orang berhasil setelah menanam pancedatu di lereng Gunung Agung, yaitu Pura Basukian atau Besakih. Yang sekarang, serta merabas hutan menjadi sawah yang diberi nama Sarwada atau Desa Taro. Di Pura Taro ini terdapat sebuah prasasti yang menceritakan tentang kebesaran jiwa Resi Markandeya. Kemudian dilanjutkan di Pura Pusah, Desa Bedulu, Gianyar, ditemukan peninggalan berupa arca siwa. Menurut A. J. Burnett Kempere, arca itu berasal dari abad ke-8 Masehi. Karena berdasarkan tipe arcanya serupa dengan arca di Candi Dieng.
Lihat gambarnya, yaitu Arca Siwa 800 Masehi. Itu ditemukan di Pura Puseh Bedulu Gianyar. Tuh, lihat. Kita lanjut pada prasasti Blanjong yang berangkat tahun 913 Masehi, yang ditemukan di Pura Blanjong Sanur, yang menyebutkan bahwa Raja Putri Mahendra Datta yang bergelar Sri Gunapriya Dharmapatni wafat di buruan yang diwujudkan dalam bentuk Durga Mahisa Asura Mardini, yaitu bertari Durga yang sedang membunuh setan di badan seekor kerbau. Ini lihat gambar prasasti Blanjong. Kita lanjutkan dengan prasasti Panglapuan. Dalam prasasti tertua 882 sampai 914, badan ini disebut dengan istilah Panglapuan. Sejak zaman Udayana, badan penasihat pusat disebut dengan istilah Pekiran Ijero Makebaihan. Badan ini beranggotakan beberapa orang senapati dan pendeta Siwa dan Buddha. Tuh, ini gambarnya. Kemudian dilanjutkan dengan prasasti Gunung Penulisan. Lihat gambarnya, pura puncak penulisan. Pura puncak penulisan adalah pura yang bercorak asli Bali Age atau Bali Mula. Hal tersebut karena bentuknya tidak seperti pura Bali umumnya, sebagai hasil akulturasi dengan kebudayaan Jawa yang memiliki sanggaran Meru dan Gedong. Oleh karena itulah pura puncak penulisan dinyatakan sebagai asli Bali. Itu lihat gambarnya. Kita lanjutkan yaitu Candi Mengening. Candi ini adalah situs kuno, yaitu peninggalan pemerintahan Raja Marakata tahun 10.022 Masehi. Pertama kali ditemukan oleh W.F. Sutherhim di tahun 1925 sampai 1927, tapi tidak disebutkan secara rinci. Kemudian pada tahun 1960, Bernard Kempres menyatakan bahwa ada sebuah kuil dengan sisa-sisa bangunan di atas bukit kecil. Tuh, lihat gambarnya. Kemudian dilanjutkan dengan Candi Wasan. Candi Wasan yaitu Pura Puseh Wasan
banjar belah tanah di Sebatuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Gianyar. Candi Wasan diperkirakan berasal dari abad ke-13 sampai ke-14 Masehi. Berbagai temuan di situs Candi Wasan ini tak terlepas dari peranan seorang tokoh peneliti Belanda, J.C. Chrisman, yang pertama mengunjungi situs Wasan pada tahun 1950. Nah, ini lihat gambarnya di bawahnya. Dilanjutkan lagi yaitu Candi Padas di Gunung Kawi. Candi Padas ini ditemukan oleh seorang peneliti Belanda pada tahun 1920 atau disebut dengan Candi Gunung Kawi. Candi Gunung Kawi ini yaitu Candi Padas dibuat pada masa pemerintahan anak bungsu putra dari Raja Udayana. Itu keterangan yang terdapat dalam Candi Padas yang terletak di Gunung Kawi atau disebut dengan Candi Gunung Kawi. Sekarang kita lanjutkan dengan Pura Agung Besakih, mengajarkan konsep Trimurti, Kayangan Tiga, pendiri Sanggah dan Kawitan pada masa pemerintahan Raja Marakata. Itu keterangan Pura Agung Besakih. Itu masalah puranya sudah tidak asing lagi karena Pura Besakih itu merupakan pura yang terbesar di Bali. Ya. Kita lanjutkan lagi dengan kedatangan Dangyang Nirarte lebih kurang 1600 Masehi. Kedatangan beliau disebut sebagai pendanda sakti Wawurauh yang mengelilingi Pulau Bali dan mendirikan pura-pura besar seperti Pura Rambut Siwi, Tanah Lot, Uluwatu, Pulaki, dan lain-lain. Selain sebagai pegawanta pada masa pemerintahan dalam waktu Renggong, beliau juga sebagai guru loka yang mengajarkan pemujaan terhadap ide Sang Hyang Widi-Wasa dengan mendirikan Padmasana. Nah, ini lihat pura puranya. Baik, kita akan lanjutkan perkembangan agama Hindu dari asalnya sampai ke pelosok-pelosok, tidak terlepas dari adanya pengaruh-pengaruh sekta atau mazhab, baik di Jawa maupun di Bali. Menurut Ergoris, pada bukunya Sekta-sekta di Bali, menyebutkan bahwa perkembangan agama Hindu di Bali dengan beberapa sekta-sektanya. Ada 9 sekta, yaitu yang pertama Siwa Siddhanta, yaitu lebih mengutamakan pemujaan Siwa. Semua pandita-pandita di Bali disebutkan sebagai Siddhanta. Ciri sifat Siddhanta itu antara lain adanya upacara agama, sikap-sikap tangan atau mudra,
pengucapan doa 3 kali sehari, persembahan air suci untuk upacara. Kemudian yang kedua, sekta Pasupata. Sekta ini telah lenyap sama sekali di Bali. Ciri-ciri sekta ini adalah adanya penyembahan lingga sebagai lambang siwa. Kemudian yang ketiga, sekta Bhairawa. Sekta ini adalah sekta Durga dari tangan kiri. Cirinya adanya pemujaan di kuburan, nenek sihir, leak-leak atau manusia dalam bentuk lain. Ajarannya yang paling terkenal adalah Panca Tatwa atau Pancama, yaitu mada atau disebut dengan alkohol, mangsa atau disebut dengan daging, matsya atau ikan, mudra atau sikap tangan, dan maiduna atau persetubuhan. Kemudian dilanjutkan dengan nomor 4, yaitu sekta Vaishnava. Sekta ini mengutamakan pemujaan kepada Wisnu dengan saktinya, yaitu Dewi Sri sebagai Dewi Kemakmuran. Kemudian sekta nomor 5, Buddha atau Sogata. Kelompok ini masih tampak ada di daerah Bali Selatan, yaitu daerah Karangasem, di desa Buddha Keling. Di sana panditanya Buddha yang juga tidak melepaskan upacara dan tata cara Hindu. Kemudian yang keenam, sekta Brahmana atau juga disebut Samarta, artinya kelompok yang masih menjalankan tradisi atau adat. Yang ketujuh, sekta Resi atau Tapa. Kelompok ini yang senang mengadakan tapa, datang ke gunung-gunung, di gua-gua tempat pertapaan. Kemudian yang nomor 8, sekta Sora. Kelompok yang memuja Surya sebagai dewa utama. Dan yang terakhir yaitu adalah sekta Ganesha. Kelompok yang mengutamakan pemujaan kepada Dewa Gana sebagai dewa penghalang dari gangguan. Kesembilan sekta-sekta tersebut sesungguhnya telah menjadi satu, yaitu Siwa Siddhanta, yaitu Hindu yang kita warisi sekarang. Jadi itu ada 9 sekta. Demikianlah pembelajaran materi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om Suksema.